Baik, selamat pagi kakak, selamat malam kakak semua, mohon maaf. Selamat Malam malam. Kak Malam Arya, Kak Arya. malam Kak semua. Semua dalam keadaan sehat di malam hari ini. Mohon maaf sudah meluangkan waktunya di malam minggu ini. Mudah-mudahan tidak ada kekecewaan, malahan tambah semangat ya. Karena kita meet berada di rumah masing-masing. Dan sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu. Baik, kita lanjut ke doa. Kak Gunawan, mohon dibantu. Baik, terima kasih Kak Arya. Untuk malam hari ini mungkin cewek ya, Kak Ita bisa untuk memimpin doa untuk malam hari ini. Terima kasih atas waktunya Kak Gunawan dan fasilitator kami Kak Arya. Baiklah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Kak Gunawan. Baik, terima kasih Kak Ita sudah memimpin doa. Silakan Kakak Arya dilanjutkan untuk mengisi materi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Gunawan dan Kak Ita. Kakak, sebelum saya membuka PPT, saya ingin mengetahui kondisi ataupun perasaan kakak-kakak pada hari ini dengan mengirimkan emoji di mana di icon yang di bawah yang ada di Meet kakak-kakak, atau bisa juga mengirimkan emoji perasaan kakak-kakak hari ini di pesan ya. Terlihat ya emojinya di bawah ya. Terlihat Oke. Kak Arya. Ya, sip, bisa diklik. Kak Lode, jempol. Kak Yudi, jempol. Nah. Ya, Kak Sumardika, jempol. Jempol dalam artian mungkin sip, good gitu ya. Siap melakukan kegiatan malam hari ini. Ada lagi kakak yang lain? Oh, yang Gunawan, oke. Apa itu petasan ya? Kenapa Kak Gunawan memilih emoji petasan ya kalau saya lihat? Biasa Kak, hari malam minggu mungkin Oke. malam minggu satu ya, sebenarnya hari kita untuk berkumpul dengan keluarga hari ini, sama-sama kita berkumpul di sini untuk sharing-sharing sedikit ya. Untungnya tidak lama untuk hari ini. Ya, betul sekali Kak Gunawan. Hari ini kita melaksanakan pembelajaran selama 2 jam pembelajaran, ya dari jam 7 sampai jam 8.30. Dan benar sekali di hari Sabtu ini adalah hari keluarga ya, Sabtu Minggu hari keluarga. Jadi mohon permaklumannya karena tadi saya ada kegiatan. Namun tidak mengurangi rasa saya untuk memfasilitasi kakak-kakak. Jadi ini adalah tugas negara, jadi harus tetap berjalan gitu ya, walaupun lumayan menguras tenaga dan pikiran tadi pagi karena pengalaman pertama menjadi MC, bukan MC apa ya, pembawa acara dalam webinar online. Sudah diberikan kesempatan, jadi ya kita sikat saja kakak. Jadi tunjukkan PJOK juga bisa gitu nih. Karena pesertanya itu juga wali kelas gitu. Jadi kalau kita tidak pintar ataupun bisa berbahasa yang baik, wah bisa diserang kita. Oke, itu sedikit
Dari kakak yang lain yang belum mengirim perasaannya hari ini ada? Kak Luhdi, jempol itu maksudnya apa ya? Bisa disampaikan ya? Apa karena tidak ada emote yang lain? Ada Kak banyak. Jadi jempol itu ya pokoknya dalam kondisi yang bagus, tetap prima mengikuti apa yang akan disampaikan oleh kakak hari ini. Sip, siap. Jadi harapan saya mudah-mudahan semua merasa apa ya, siap untuk menerima materi. Ya untuk mengawali pasti tentunya kita sedikit membayangkan, mungkin ada sedikit kebingungan mengenai, sekarang materi baru nih, jadi setiap pertemuan ini materi baru terus gitu ya. Tapi sebenarnya materi ini kakak kita sudah pelajari di LMS secara individu. Kira-kira sudah dipelajari belum ya? Sudah ya? Belum, Kak. Oke, kalau belum ya kita sama-sama belajar ya di sini ya sambil Belum. Siap Kak Sumariko. Ya sambil kita meet, sambil kita buka LMS gitu nih, sambil mungkin ada pertanyaan yang sulit untuk diterjemahkan, mari kita sama-sama membahas dalam meet ini. Jadi kita hari ini santai saja, namun tetap dengan kondisi yang fokus gitu nih. Baik, kita awali. Saya izin share screen. Ini biasanya kalau kita sudah berdiskusi ini bisa lewat waktunya. Tapi saya selalu melihat waktu, batasan waktu 2 JP. Baik, salam tadi sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kesepakatan bersama ini masih sepertinya masih relevan kakak nih. Yaitu menyalakan kamera di saat kakak berada di dalam ruangan, dalam ruangan yang aman, nyaman, silakan buka kamera. Kemudian mematikan mikrofon di saat presentasi, di saat saya memaparkan materi. Kemudian hadir seutuhnya, jadi fokus terhadap materi yang akan disampaikan, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat jika ada kendala, kemudian klik raise hand di saat saya memberikan kesempatan ke kakak untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian jika ada gangguan teknis, itu adalah hal yang wajar kakak nih. Baik, yang pertama tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang terakhir, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda kita hari ini, yang pertama backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan kurikulum Merdeka itu sendiri. Aktivitas yang pertama, kita akan masuk ke aktivitas yang pertama, yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Jadi ada pertanyaan pematik. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silahkan bisa di chat Meet, dikirim pesan ya. Kira-kira seberapa pemahaman kakak-kakak saat ini dari skala 1 sampai 10. Silakan ditanggapi di kolom chat. Ya, Kak Lode sudah di 7 perkiraannya dalam pemahaman kurikulum PJOK. Yang lainnya saya tunggu jawabannya.
Kak Iwan 6 atau 7, Kak Sumardike ada 5, Kak Putra ada 6, Kak Ita 5. Kalau kita bisa apa istilahnya ya, sampaikan angka 5 itu berarti bisa iya, bisa tidak gitu ya. Bisa memahami, bisa kurang gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan belajar mengenai kurikulum PJOK 5. Oke. Baik. Pada intinya kakak sudah menilai diri kakak saat ini berapa nilai yang pantas didapatkan. Baik, saya akan lanjut ke kakak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan menjawab di kolom chat. Silakan kakak, dari pertanyaan pemati ini silakan menjawab di kolom chat. Dan hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak menggunakan Figma, tidak juga menggunakan room. Kita hanya fokus pada kolom chat saja. Jika ada kakak yang ingin langsung menyampaikan pendapatnya karena mungkin lama mengetik itu nih, bisa langsung ya menyampaikan. Oke, Kak Iwan sudah menjawab, memberikan pengalaman kepada peserta didik, pentingnya disiplin berolahraga dan baik untuk kesehatan. Silakan kakak yang lain masih mencari jawaban. Baik, baru 2 yang masuk di pesan, di kolom pesan. Baik kakak, kali ini kita banyak akan berdiskusi ya dan menyampaikan pendapatnya, sehingga di setiap pertanyaan saya harap ada kakak yang menyampaikan jawabannya ya. Selain mengetik di kolom chat juga disampaikan secara open mic. Kita juga belajar untuk berbicara. Oke, Kak Ita, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Kak Arya atas waktunya. Tujuan adanya PJOK di sekolah itu kalau menurut yang Kak Arya mungkin nanti ada kekurangan bisa ditambahkan. Nah, dari pengalaman saya mengajar Kak Arya, anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6, anak-anak seminggu cuma 1 kali aja dapat PJOK di sekolah. Nah, dari itu anak-anak lebih memilih, Bu Guru, nanti ada olahraga nggak? Saya jawab, ya nanti kita akan olahraga. Bu Guru, bisa kita bermain sepak bola? Nah, lebih tepatnya itu tujuannya seperti ice breaking ya Kak Arya, untuk memotivasi dan menyemangati anak-anak di sekolah. Adanya PJOK itu untuk kesehatan fisik, mental anak-anak, untuk menyemangati anak-anak juga. Dalam di kelas 1 minggu itu pasti ada rasa bosan gitu. Itu yang lebih saya pahami Kak Arya. Kenapa harus ada juga PJOK di kelas? Karena anak-anak juga butuh bermain, seperti itu Kak Arya. Terima kasih Kak Ita. Kakak yang lain ada yang mau menanggapi? Kita diskusi mengenai tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah. Mungkin ini juga mengulang dari materi kita yang modul 1.1 ya. Silakan kakak, mungkin ada pendapat yang berbeda. Mari kita sama-sama diskusi nih.
apakah PJOK itu sebagai hiburan? Nah, itu yang saya tangkap tadi dari Kak Ita. Silakan Kakak ada yang menanggapi, dan di sini juga Kakak sudah membuat jawaban di kolom chat, bisa langsung disampaikan Kakak. Bagaimana Kakak? Ada yang ingin langsung menyampaikan atau saya ini saja ya, tunjuk saja ya untuk menyampaikan, untuk dibacakan jawabannya ya. Kak Dewayu, bisa dibacakan jawaban yang sudah di-share di kolom chat. Tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan fisikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai sikap, mental, emosional, sportivitas, spiritual, sosial, serta pembiasaan pola hidup sehat yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan. Dalam PJOK juga diharapkan anak-anak itu memiliki kesadaran untuk pola hidup sehat. Nah, karena di sekolah kan cuman kalau PJOK 1 minggu 1 kali. Nah, bagaimana caranya guru PJOK itu menyadarkan peserta didik untuk belajar pola hidup sehat, tidak cuman sekali seminggu berolahraga, tapi seperti yang dulu dibilang 2 kali 24 jam sudah hilang kan, kalau mencari kebugaran itu kan sudah hilang. Makanya kita harus menyadarkan peserta didik untuk belajar pola hidup sehat atau berolahraga secara rutin. Itu dari saya. Terima kasih, Kak Arya. Baik, terima kasih Kak Dewayu, pemaparannya sudah sangat komplit ya, sudah gamblang juga. Kakak-kakak yang lainnya bisa melihat di kolom chat jawaban-jawaban kakak-kakak yang lainnya gitu ya. Jadi apakah pembelajaran PJOK itu hiburan? Ya tentu tidak kakak-kakak, karena hiburan itu bisa dicari di mana saja gitu ya. Kemudian apakah pelajaran PJOK itu menitik beratkan ke kebugaran? Ya kurang tepat juga. Dan sudah tadi disampaikan oleh Kak Dewayu bahwa bagaimana cara kita untuk memberikan materi, memberikan pemahaman, sehingga peserta didik kita itu mengetahui pembiasaan, mengetahui dan paham gitu ya, paham, sadar akan pentingnya olahraga dan membiasakan pola hidup sehat gitu ya. Itu salah satu tujuan dari pelajaran PJOK kakak. Baik kakak, kita akan lanjut. Jadi kalau ada yang berbeda pendapatnya nanti kita diskusikan lagi, karena pertanyaan pematiknya juga lumayan banyak ini. Baik, menurut capaian pembelajaran PJOK pada kurikulum Merdeka tahun 2024, jadi pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, serta menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ini kakak kalau dirangkum di sini sudah kita lihat pada PPT ini yang
di apa istilahnya, tulisannya ditebalkan itu, nah itu adalah rangkuman dari capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka tahun 2024. Itu nih secara spesifiknya seperti ini. Mari kakak kita berdiskusi kembali, sesuaikan pertanyaan pada slide berikutnya. Jadi silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak sekalian. Jadi terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Nah, ini kakak ada pertanyaan pematiknya. Jadi kita sudah melewati beberapa kurikulum, ya. Kalau saya melewati 3 kurikulum, mungkin kakak bisa sama ataupun lebih, ya. Dari K13, KTSP gitu, ya. Dan juga kurikulum Merdeka gitu, ya. Jadi apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silakan kakak tuliskan di kolom chat. Atau bisa langsung raise hand, ya, untuk menyampaikan pendapatnya. Kira-kira sampai di mana pemahaman kakak-kakak dalam mata pelajaran yang kakak sedang ampu, ya. Baik, Kak Arista. Ya, saya persilakan Kak Arista. Ya, terima kasih Kak Arya. Jadi selama ini terlepas dari kurikulum yang saya pahami itu adalah satunya memenuhi kebutuhan ruang gerak anak. Jadi saya itu pertamanya menggunakan acuan yaitu adalah memenuhi kebutuhan ruang gerak anak. Dan yang kedua itu memberikan dasar-dasar berbagai permainan atau gerak dasar atau jenis-jenis olahraga. Jadi dasar-dasar olahraga. Jadi itu yang saya pakai acuan untuk selama ini terlepas dari kurikulum apapun yang kita gunakan, Kak. Terima kasih. Kepencet. Baik, terima kasih Kak Arista. Kakak yang lainnya? Kira-kira sudah sampai mana dalam pemahaman mata pelajaran PJOK? Kak Ita, tujuan dari adanya PJOK di sekolah, ini yang tadi ya. Silakan kakak. Ya, malam ini agak berpikir ini ya, menguras pemikiran sekarang nih. Tapi santai saja kakak. Jadi apa yang sudah dialami gitu nih, jangan mengada-ngada gitu nih. Jadi secara natural saja disampaikan. Apakah kakak memahami gitu nih? Apakah memahami kurikulum yang sudah berlangsung gitu? Kalau sudah, kira-kira yang seperti apa yang kakak ketahui tentang kurikulum ini? Baik kakak, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Jadi kalau saya sharing gitu kakak nih, saya pun mempunyai pandangan yang mungkin kalau dibilang menyimpang ya mungkin sedikit menyimpang, namun masih dalam rule PJOK. Jadi saya kira dulu
kurikulum PJOK itu ya menitik beratkan guru PJOK gitu ya, untuk bagaimana siswa berprestasi. Nah, itu yang saya pikirkan dulu. Mungkin ada dari kakak yang sama Jadi saya pikirkan bagaimana caranya peserta didik itu berprestasi gitu ya, mampu melakukan suatu kegiatan di cabang olahraga tertentu gitu ya. Membagi siswa, membentuk grup ataupun kelompok dalam cabang olahraga tertentu sehingga bisa meraih prestasi. Itu awal yang saya ketahui mengenai kurikulum PJOK gitu ya. Jadi guru mencetak atlet gitu. Itu yang saya pikirkan dulu. Ternyata setelah kita belajar, apalagi di PKG ini, gitu ya, bahwa ya itu sedikit menyimpang. Di sekolah bukan tempat kita untuk mencetak prestasi. Jadi ada tempat khusus di ekstrakurikuler, bukan di intra, apalagi di kokurikuler. Jadi di ekstrakurikuler bisa dimasukkan, kemudian di klub, kemudian jika dibilang hiburan, karena peserta didik setiap jam olahraga maunya bermain gitu ya. Jadi jika hiburan itu ada tempatnya. Sehingga seperti yang tadi sudah dipaparkan dalam PPT, harapan kita dan saya juga sudah sadar gitu ya, sudah memahami lah bahwa sebenarnya kurikulum PJOK ataupun pendidikan PJOK itu menitik beratkan pada bagaimana siswa itu memahami gitu ya, mampu dan mau melakukan aktivitas yang sudah diberikan di sekolah untuk dilanjutkan di rumah itu secara sadarnya itu ya, bahwa pentingnya pembiasaan pola hidup sehat. Baru ada satu jawaban ya, baru ada satu jawaban yang masuk. Kak Putra, silakan Kak Putra, mari kita sharing. Oke, baik, terima kasih Kak Arya. Selamat malam Kak Arya dan rekan-rekan semua. Kalau dilihat dari tujuan pembelajaran PJOK yang saya jadikan acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah itu, saya hanya ingin memberikan fondasi kepada anak-anak gimana dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK pada akhirnya nanti anak-anak bisa paling tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat, Kak. Sesimpel itu sih saya. Biar bagaimana anak-anak minimal kalau misalkan jam istirahat dia mau ke kantin, minimal cuci tangan dulu sebelum mereka makan di kantin. Kemudian kalau mereka sudah makan bisa membuang sampah di tempatnya sehingga tidak mencemari lingkungan, apalagi kelas. Kebiasaan kan banyak, hampir rata-rata siswa itu kalau udah di kelas ngobrol, makan, buang sampahnya pasti di kolong meja. Bagaimana ya biar kita bisa mengajarkan siswa untuk minimal lah bisa membersihkan atau menjaga lingkungan mereka biar tetap bersih dengan membuang sampah di tempatnya, karena kebersihan memang awal dari kesehatan. Kemudian di akhirnya nanti tanpa kita latih, tanpa kita perintahkan pun harapan saya sebagai guru olahraga, anak-anak bisa melakukan aktivitas olahraga sepanjang hayatnya. Gimana tanpa kita perintahkan pun tiba-tiba pernah saya lihat pada waktu jam pulang sekolah, saya lihat karena kebanyakan siswa di sana adalah tinggal di sekitaran sekolah, mereka sorenya olahraga, ada yang jogging, di lapangan sebelah sekolah ada labas namanya, ya ada yang main basket gitu. Saya senang lihatnya kayak gitu. Jadi tanpa kita perintahkan pun mereka udah sadar untuk beraktivitas ya, harapannya dengan aktivitas yang mereka lakukan dapat meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Demikian Karya. Baik, terima kasih Kak Putra. Kalau dibilang hal sederhana, ya itu sangat sederhana sekali ya Kak ya. Dalam aktivitas kita di PJOK mengenai kesehatan gitu ya.
baik itu kesehatan lingkungan ataupun kesehatan pribadi. Dan di situ juga tugas kita kakak dalam membimbing anak-anak agar dia apa istilahnya pembiasaan positif gitu nih. Jadi tidak buang sampah sembarangan, kemudian buku yang dipotong gitu nih, karena itu adalah sumber-sumber penyakit. Jika kita sudah bersih gitu nih, tentunya pasti akan sehat gitu nih. Pasti akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Jika lingkungan kotor ya selain badan kita kotor, pikiran kita juga pasti akan kacau gitu kakak nih. Jadi pemikiran yang sangat sederhana namun berdampak besar untuk kita dan juga tentunya bermanfaat nanti di masyarakat. Karena kita mempersiapkan peserta didik kita untuk terjun ke masyarakat kakak nih. Jadi terima kasih Kak Putra sudah membuka sedikit ruang kepada teman-teman gitu ya. Jadi diingat, oh iya, kesehatan gitu ya. Silakan kakak kalau ada yang ingin menyampaikan lagi, kira-kira apa ya yang apa tujuan pelajaran PJOK yang kakak pahami gitu ya. Coba saya bacakan di kolom chat. Kak Gunawan, selama ini pemahaman tentang tujuan kurikulum masih sangat kurang. Di mana seringnya pemerintah gonta-ganti kurikulum. Oke. Butuh waktu ya untuk memahami. Kemudian Kak Dewayu, selama ini pemahaman saya tentang pelajaran PJOK bagaimana menjadi sehat dan bugar sehingga diharapkan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke. Baik, terima kasih Kakak atas tanggapannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya, dari kita sinkronkan dari paparan kita yang tadi, gitu ya, dari kesehatan, dari kebutuhan gerak, gitu ya. Kira-kira dalam konteks kurikulum mereka, apakah tujuan-tujuan ini bisa kita capai? Silakan kakak, ada yang bisa berargumen, yang sudah membaca di LMS, ataupun yang lagi sedang membaca di LMS, kurikulum merdeka itu apa, dan bagaimana menyinkronkan dengan PJOK, kira-kira tujuan-tujuan ini bisa dicapai enggak? Gitu ya. Silakan kakak bisa mengirim jawabannya di kolom chat atau bisa langsung menyampaikan pendapatnya. Bagaimana kakak? Ada yang bisa menanggapi, memberikan jawaban? Ya, pada intinya kalau kakak bisa setelah membaca
pada LMS. Jadi kurikulum Merdeka itu intinya adalah bertujuan memberikan fleksibilitas, gitu ya, fleksibilitas lebih kepada guru dan siswa, gitu ya, dalam pembelajaran terutama PJOK. Jadi diberikan fleksibilitas. Jadi kira-kira dalam fleksibilitas itu apakah tujuan-tujuan bisa dicapai? Silakan menyampaikan pendapatnya, Kakak. Bisa dikirim ke kolom chat atau menyampaikan langsung nih. Ya. Kak Ita sudah mengirim jawabannya. Untuk memahami kurikulum, saya masih belum begitu paham, tapi sedikit yang bisa saya sampaikan, kurikulum adalah pedoman kerja bagi pendidik untuk mengajar. Oke. Dengan fleksibilitas yang diberikan kepada satuan pendidikan itu. Kak Yudi, bisa disampaikan pendapatnya? Siap, terima kasih Tarik dengan Kak Arya jawabannya. waktunya. Ya. Menurut saya, dalam konteks kurikulum Merdeka, tujuan-tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai karena kurikulum Merdeka dirancang dengan fleksibilitas yang tinggi yang memberikan satuan pendidikan atau sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Yudi. Ya. Teman kakak yang lain, ada yang sependapat, ada yang mau menambahkan, atau mungkin berbeda pandangan? Dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi apa yang disampaikan Kak Yudi itu sudah cukup baik, sudah benar ya. Bahwasanya jika kita melakukan ataupun menerapkan kurikulum Merdeka, ini kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya ya cukup berbeda menurut saya setelah mempelajari. Jadi kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas materi apa yang ingin disampaikan sesuai dengan karakteristik peserta didik, sesuai dengan kesepakatan bersama di kelas. Dan terkadang kita juga mengambil materi yang relevan, yang bisa kita pergunakan, yang bisa kita laksanakan di ruang sekolah, di lingkungan sekolah. Sehingga materi-materi yang ada di buku pedoman bisa kita implementasikan, bisa kita praktekkan, karena fleksibilitas itu tadi. Namun kurikulum yang sebelumnya, kita harus mengikuti sesuai dengan apa yang sudah ada di buku panduan. Itu secara pengalaman saya, Kakak. Jadi kalau Kakak punya pengalaman lain gitu ya, bisa saja Kakak dari dulu sudah menerapkan kurikulum Merdeka, siapa tahu gitu ya. Jadi dari dulu apa yang ingin diajar gitu, ya bisa langsung disampaikan gitu ya. Atau tetap mengikuti rule dalam buku panduan, buku pendamping gitu ya. Karena kita pasti akan mendapatkan buku pendamping. Jadi kakak yang lain ada ingin menyampaikan lagi? Terasa cukup ya?
Kita cukupkan yang ini. Jadi saya harapkan kakak semuanya dapat kesempatan untuk berbicara ya. Kita belajar berbicara, menyampaikan pendapat. Tidak ada yang salah di sini. Kalau berulang kali menyampaikan pendapat tidak ya. Jadi bebas. Tapi saya harapkan ya semuanya dapat kesempatan ya. Jadi memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP kakak. Ini di kurikulum Merdeka. Tapi kalau kurikulum yang sebelumnya itu sudah baku semuanya. Paling kita hanya bisa mengganti di alur tujuannya, alur tujuan pembelajarannya apa saja, sumber-sumber belajarnya, alat-alatnya apa, itu hanya itu saja yang kita bisa rubah-rubah, kita bisa modifikasi. Tapi kalau di kurikulum Merdeka yang baku hanyalah CP-nya saja. Dan CP tahun 2024 sudah turun, pasti kakak sudah menerimanya dari CP itu. Jadi dipersilakan kakak untuk membuat TP, ini tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah inilah yang kita nanti akan bahas mengenai backward design. Jadi tujuan akhirnya apa yang kakak inginkan, apakah kakak inginkan bahwa siswa tersebut mampu melakukan, ibaratkan kalau dalam bola basket passing, passing chest pass dengan baik. Jadi disampaikan di depan di TP-nya. Jadi peserta didik mampu dan memahami cara mempraktekkan passing chest pass itu, misalkan contohnya. Jadi disampaikan di TP. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Jadi kakak, adakah kakak dari mempunyai tips ataupun trik? Jadi bagaimana cara kita untuk memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar dari tujuan pembelajaran? Kira-kira ada tips nggak kakak? Bahwa ini sudah mencapai tujuannya. Ini belum nih ya. Kira-kira parameter apa yang kakak buat sehingga kakak dalam pembelajaran itu, ini perlu tambahan JP lagi nih, sehingga peserta didik sesuai dengan tujuan yang sudah dikerjakan, sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan gitu. Kira-kira dari kakak ada yang bisa disampaikan dari pertanyaan pemateri itu? Kak Sumardike? Iya. Siap, Kak. Kira-kira pandangan Kak Sumardike? Oke, menurut pandangannya saya, kenapa untuk tips agar bisa kita mencapai tujuan pembelajaran yang seperti kita inginkan, mungkin dari anggap kita JP pertemuan pertama, kita melatih atau mengajar tentang permainan bola basket seperti chest pass atau teknik mengoper, dribble. Mungkin kita lihat di antara siswa itu kan pasti ada saja yang tidak bisa melakukan passing atau teknik mengoper atau dribble. Setelah kita amati, mungkin kita akan berfokus ke peserta didik yang belum benar-benar bisa melakukan teknik operan, entah itu operan chest pass, bun pass, overhead pass, atau dribble. Mungkin kita akan memberikan pertemuan selanjutnya ke peserta didik yang benar-benar belum memahami seperti apa sih melakukan teknik operan atau dribbling seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Sumardike. Jadi
saya ambil intinya adalah pendampingan khusus ya bagi peserta didik yang belum mampu mempraktekkan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan gitu nih. Kakak yang lain ada yang sependapat atau mungkin mempunyai pandangan yang berbeda ataupun mempunyai pengalaman gitu ya. Pasti kakak punya pengalaman, silakan kakak sharing. Oke. Baik, Kak Arista, saya persilakan. Ya, kalau menurut saya Kak, untuk memastikan agar pelajaran kita tuh sudah menyasar ke tujuan pembelajaran, kita harus melakukan evaluasi. Jadi setelah pembelajaran selesai, kita lakukan evaluasi, baik itu berupa tes langsung, tes gerak, ataupun tes tulis. Dari situ kita akan paham apakah anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Lode sudah menyampaikan pendapatnya juga. Kak Iwan Bahri, boleh? Silakan. Ya, terima kasih. Izin off kamera karena kamera laptop rusak ya Kak ya. Baik, terkait pertanyaan pemantik, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Oke, di sini saya menyiapkan rubrik asesmen Kak yang tertuang dalam modul ajar. Jadi kita kan sebelum mengajar tentunya ada perencanaan. Nah, perencanaan itu yang nantinya kita gunakan Kak. Apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Nah, begitu kira-kira Kak. Baik, terima kasih Kak Iwan Bahri sudah menyampaikan. Jadi Kak Luhde memberikan evaluasi dan juga memberikan mungkin pertanyaan, kemudian soal-soal gitu ya secara teks, dan Kak Iwan juga menyampaikan membuat rubrik asesmen gitu, asesmen awal gitu ya, ataupun asesmen akhir, apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai. Dan kakak jangan lupa peserta didik kita kan mempunyai karakteristik yang berbeda, mempunyai bakat dan minat yang berbeda. Terus apakah ini yang kita selalu debatkan ya di sekolah ataupun di komunitas belajar kita? Karena berbeda-bedanya karakteristik, ada yang mampu mempraktekkan gerakan tersebut, namun tidak bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan. Ada yang bisa menjelaskan, namun mempraktekkannya sulit gitu ya. Jadi kita memang harus mempunyai konsep ataupun asesmen, dan setiap siswa memiliki asesmennya berbeda-beda Kakak. Itu yang seharusnya dilakukan. Namun itu kerjaan yang cukup berat gitu ya. Jadi saran saya ya ambil 2 ataupun 3 gitu ya. Mana siswa yang mahir dalam berkegiatan dalam praktek, mana yang mampu menjelaskan secara teori, dan mana yang tengah-tengah gitu nih, yang bisa keduanya namun sedikit-sedikit. Itu yang kita bedakan, kita buatkan asesmen jika ingin kakak mudah. Namun yang sebenarnya setiap murid itu beda-beda nih. Dan misalkan di praktek mendapatkan nilai 90 gitu nih, 90 atau 85, namun di teori dia kurang. Sedangkan yang di teori yang bagus, namun di praktek dia kurang. Nah, ini bisa kita sampaikan juga ataupun bisa kita ambil kebijakan gitu ya.
walaupun dia tidak bisa mempraktekkan kegiatan tersebut, namun dia bisa menjelaskan, kita berikan nilai yang sama. Ini problem di lapangan nih. Nah, kira-kira kalau dari kakak, apakah ada sependapat atau mungkin kak kita kan PJOK nih, tentunya yang praktek di lapangan dong nilainya lebih besar, atau mungkin pandangan yang berbeda. Kak, dia paham loh teorinya, kan dia lebih pintar, dia lebih banyak dong dapat nilai. Nah, ini saya memberikan ke kakak suatu problematik yang ada di lapangan. Kira-kira di problematik yang saya sampaikan itu, sikap seperti apa yang kakak akan berikan? Apakah kakak akan berikan nilai yang sama, gitu ya, yang sama, atau mungkin ada penilaian khusus yang kakak siapkan, rubrik-rubrik khusus? Dan saya yakin kakak di lapangan mendapatkan problem yang sama. Silakan kakak disampaikan. Baik, Kak Sumardike, silakan kita diskusi. Baik, Kak Arya. Kalau seperti pengalaman saya, Kak, ya, seperti yang kakak bilang, mungkin peserta didik itu kemampuannya beda-beda. Ada yang dia pintar di pengetahuan dan ada yang pintar di keterampilan. Tadi contoh seperti PJOK, ya. Ada peserta didik itu dia mungkin pintar pada saat kita memberikan pertanyaan, peserta didik itu langsung cepat dia menjawab. Nah, di situ saya akan menggunakan sistem poin, Kak. Kalau pada saat kita memberikan pengetahuan kita di kelas, atau pada saat kita memberikan ulangan, di mana peserta didik yang pengetahuannya lebih pintar pasti akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Dan berbanding kebalik dengan peserta didik yang belum tentu dia paham kita melalui pengetahuan, dia akan paham dengan kita memberikan praktek. Nah, tentu saja nilainya akan berbeda, Kak, di antara peserta didik yang pintar di praktek akan beda nilainya dengan peserta didik yang pintar hanya di pengetahuan. Karena seperti yang sempat kita bahas, kemampuan peserta didik itu berbeda-beda dan peserta didik itu juga pasti dia memiliki kelebihan. Ada yang bisa belajar melalui melihat saja, mencoba, dan mendengar, Kak. Seperti itu, Kak Arya. Baik, terima kasih Kak Sumardike. Jadi gimana nih kakak yang lain? Ayo kita diskusikan langkah apa yang kakak lakukan jika mendapatkan situasi tersebut. Kak Gunawan, silakan Kak Gunawan. Baik, sedikit ya, saya ingin mengeluarkan pendapat. Saya sepaham dengan Kak Sumardike tentang penilaian. Jikalau penilaian tersebut kita ada penilaian kognitif atau pengetahuan dan penilaian keterampilan. Kita flashback sebelum kurikulum Merdeka. Di kurikulum ke-13 kita dinilai rapot sering memberi nilai keterampilan dan dan pengetahuan. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ini kita memberi nilai hanya satu, yaitu nilai PJOK saja. Ya, jadinya saya sepemaham dengan Kak Arya, ketika anak-anak itu lebih bisa dalam pengetahuan dan keterampilannya kurang, dan sebaliknya di keterampilan dia lebih mampu dan di pengetahuan agak kurang, saya akan memberikan nilai yang sama dalam penilaian di raport. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak Arya. Terima kasih. Terima kasih Kak Gunawan. Berarti Kak Gunawan menerapkan nilai yang sama. Silakan Kak Putra.
untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Arya. Seperti yang dibilang rekan-rekan tadi, bahwa untuk asesmen dalam pembelajaran PJOK yang biasanya kan kita dalam raport-raport di kurikulum sebelumnya, kita menerapkan 2 penilaian, mungkin penilaian pengetahuan dan keterampilan. Oke, untuk di kegiatan dan pembelajaran di kurikulum Merdeka, di mana asesmen dibuat seperti permasalahan yang Kakak Arya utarakan tadi, ada siswa yang mahir bergerak tetapi teorinya kurang. Begitu juga sebaliknya jika ada siswa yang teorinya bagus namun prakteknya kurang, dan ada di kategori yang ketiga, materinya dan keahlian geraknya biasa-biasa saja. Kalau saya dalam pembelajaran PJOK menerapkan sistem ya kita nilai dua-duanya terlebih dahulu. Penilaian kalau di sekolah kami mata pelajaran PJOK itu terbagi menjadi 2 jam pelajaran, 2 JP dan 1 JP yang totalnya 3 JP per minggu. Tentunya yang 2 JP kan kita lakukan praktek, kemudian tentu ada penilaian prakteknya. Kemudian juga ada teori di kelas selama 1 jam pelajaran, tentu ada evaluasi yang kita lakukan untuk mengetahui seberapa paham mereka atas materi yang kita berikan. Nah, kemudian nilai yang didapat tersebut, nilai pengetahuan dan keterampilan tentu akan saya buat rata-ratanya. Jadi mendapatkan hasil dari kedua unsur penilaian yang saya lakukan di sekolah. Sehingga dapat poin di sana, ada 1 nilai yang bisa saya masukkan ke raport di kurikulum Merdeka. Demikian Kak Arya. Baik, terima kasih Kak Putra. Ya, Kak Putra sudah merata-ratakan sesuai dengan materi yang disampaikan, dan tentunya di setiap pembelajaran pasti akan berbeda juga nilainya, berbeda juga kemampuan peserta didiknya, baik itu dalam mempraktekkan dan juga dalam segi pengetahuannya. Jadi kakak, satu penilaian lagi, sikap juga penting kita nilai. Jangan sampai siswa kita mampu dalam mempraktekkan namun sikapnya yang tidak baik gitu nih. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah adab lebih penting dari kepintaran, dari pintar gitu nih. Jadi kesopanan itu lebih penting daripada kepintaran gitu nih. Jadi jika dalam kedua aspek tersebut, keterampilan, pengetahuan gitu nih, sama, jadi ada satu aspek lagi yang bisa kita masukkan dalam asesmen, yaitu sikap. Sikap juga menentukan peserta didik dalam mendapatkan nilai. Gitu nih. Karena jika sikap kita tidak nilai, maka peserta didik akan semau-maunya dalam melakukan aktivitas. Ya, yang penting saya sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Terserah saya mau duduk di mana, terserah saya mau ngapain. Nah, itu kita juga harus melihat di nilai sikapnya. Jadi kalau Kak Gunawan menyetor 1 nilai, ya bisa dirata-ratakan. Dan misalkan di semester 1 berapa TP yang diberikan, 2-3 TP gitu nih. Kemudian pembelajaran apa itu bisa dirata-ratakan sehingga mendapatkan nilai yang pantas untuk peserta didik tersebut. Kemudian Kak Gunawan tadi sudah sampaikan bahwa memberikan nilai yang sama terhadap peserta didik yang mahir dalam praktek namun di pengetahuan kurang, di pengetahuannya nilainya bagus, di prakteknya kurang, ya tinggal satu penentunya adalah sikapnya. Itu nih, jangan pernah kita lupakan sikap peserta didik kita. Itu dari saya kakak. Ada yang kakak sampaikan lagi? Mungkin ada
yang terlewat gitu nih. Mungkin ada asesmen yang terlewat sehingga kita belum sampai di tujuan pembelajaran yang sebenarnya kita bahas kali ini. Jadi kira-kira sudah cukup puas nih dari studi kasus tadi nih, sudah terbuka pemikiran kakak nih. Saya izin untuk melanjutkan. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Menentukan metode penilaian dan merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi CP ini sudah diturunkan oleh kementerian dari kurikulum Merdeka. CP sudah baku gitu nih, sudah turun CP. Kita bisa mengidentifikasi ataupun merancang TP-nya, tujuan pembelajarannya. Ya, tentunya tujuan pembelajaran yang kita buat itu sesuaikan dengan hasil yang kita inginkan. Makanya ini disebut dengan proses backward design. Gitu, ya. Kembali ke desain awal gitu ya. Jadi pesan kunci dari backward design yaitu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Aktivitas 1 sudah kita lalui, kita lanjut ke aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Sudah ada silang dan tanda centangnya langsung, jadi kita sudah bisa membacanya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Jadi kurang tepat. Kurikulum adalah buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Buku teks adalah suatu kurikulum. Itu juga kurang tepat. Yang tepat adalah kurikulum suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi ada standarnya. Jadi kurikulum merdekanya, ada kurikulum merdeka bukan dibebaskan sebebas-bebasnya gitu nih. Sepak bola dari awal semester 1 sepak bola, semester 2 sepak bola, ya bukan seperti itu juga gitu nih. Jadi ada juga standarnya. Jadi misalkan sepak bola di semester 1, bola voli, bola basket, atau disebut sekarang tuh permainan invasi gitu nih, permainan net gitu. Itu bisa disesuaikan. Di situ kakak bisa memilih invasi dalam praktek apa yang kakak bisa lakukan, sesuaikan dengan aset yang kakak miliki di sekolah. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka, 1. Struktur kurikulum, 2. Capaian pembelajaran, 3. Pembelajaran dan asesmen, 4. Penggunaan perangkat ajar, dan 5. Kurikulum satuan pendidikan. Jadi komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan satuan pendidikan. Jadi kurikulum yang sudah diberikan itu dikembangkan oleh sekolah masing-masing kakak. Jadi kita mempunyai kitab kita masing-masing istilahnya. Jadi kitab sekolah saya dengan kitab sekolah Kak Yudi, Kak Mario gitu nih, pasti akan berbeda-beda isinya. Jadi terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, ada visi misi sekolah dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Jadi di dalam kurikulum yang dikerjakan, dibuat oleh sekolah masing-masing, itu ada
tertera visi misi, tujuan gitu ya. Kemudian organisasi ataupun program-program yang sudah terlaksana dan akan terlaksana. Di situ ada di kurikulum di satuan pendidikan. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mempunyai kurikulum yang berbeda. Jadi, agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Oke, kebutuhannya. Jadi, setiap sekolah mempunyai kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Dan ini bisa menjadi kabar gembira bagi kakak jadi dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal gitu kakak. Jadi kita menyesuaikan juga tempat, situasi, lingkungan sekitar, menyesuaikan dengan aset gitu nih, aset sosial yang sudah kita pelajari. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum. Ya, pertama, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Jadi sederhananya kira-kira saat menyusun kurikulum merdeka, apakah kakak-kakak bersama-sama berkolaborasi gitu ya, dalam menyusunnya? Silakan, ada yang bisa menyampaikannya. Kira-kira apakah kakak-kakak berkolaborasi bersama kepala sekolah, teman sejawat, atau mungkin ada dari kakak-kakak yang nggak tahu nih kurikulum sekolahnya seperti apa wujudnya gitu ya? Silakan bisa disampaikan, kita sharing sama-sama. Kalau kakak pernah, kemudian tahu bagaimana konsepnya, kemudian waktunya seperti apa, apakah dicarikan waktu gitu nih. Silakan kakak untuk menyampaikan bagaimana cara di sekolah kakak merancang program dalam kurikulum mata pelajaran PJOK. Ayo kakak, boleh di kolom chat juga. Baik Kak Yudi, gas Kak Yudi. Baik, terima kasih waktunya Kak Arya. Pengalaman saya bagaimana merancang kurikulum di sekolah saya selama ini, biasanya kita merancang kurikulum pada saat mulai tahun ajaran baru, di mana semua guru, kepala sekolah diajak berkolaborasi tentang pembuatan kurikulum tersebut. Karena di dalam kurikulum itu yang saya tahu, itu berisi tentang program kita dari guru kelas, guru mata pelajaran. Di sana juga ada nanti setiap guru kelas dan mata pelajaran diminta untuk pengumpulan KKTP. Nah, lalu berisi juga kalender pendidikan dan terutama visi misi sekolah, lalu hal yang terjadi di sekolah kita. Nah, seperti itu Kak Arya. Terima kasih Kak Yudi sudah menyampaikan pendapatnya, berarti sangat kolaboratif ya di sekolah, luar biasa sekali. Kakak yang lain ada yang mau menanggapi? Mungkin ada bertolak belakang nih, bisa disampaikan saja sehingga kita bisa sharing. Atau dari kakak-kakak tahu isi dari kurikulum, apa saja isi kurikulumnya gitu nih. Atau mungkin dari kakak ini ada yang ditugaskan nih untuk merancang gitu, tim perancang kurikulum sekolah gitu. Luar biasa sekali guru PJOK ya, diberikan kesempatan untuk merancang kurikulum. Istilahnya kitab ya, kitab dari sekolah itu kan. Luar biasa itu. Ada ya Kak yang ingin menyampaikan pendapatnya?
apakah semuanya semua dari kakak merancang bersama-sama di sekolah? Silakan yang mungkin berbeda. Saya ingin mendengar yang berbeda nih. Pasti akan menarik kalau kita diskusikan. Baik, mungkin karena sebagian besar ya, tentunya wajib kurikulum sekolah itu dirancang bersama-sama. Wajib itu nih. Kalau satu orang yang merancang, ya tentunya kita nggak tahu program dari mapel yang lain, kita nggak tahu program dari kepala sekolah, misalkan seperti itu nih. Kita nggak tahu program ataupun yang akan kita laksanakan, kita nggak tahu KKTP yang sudah kita sepakati gitu nih. Jangan sampai ujung-ujungnya KKTP atau KKM ya, nilai minimum gitu nih, kita berikan 70, sedangkan di kurikulum nilainya 75. Nah, itu akan ada miskomunikasi di sana. Itu walaupun hal yang sederhana, namun berdampak kepada siswa, namun berdampak negatif ya, karena tidak sesuai dengan ketuntasan minimumnya. Kemudian program yang dibuat sekolah tentunya harus semua stakeholder tahu dan bersama-sama berkolaborasi. Ya kalau pengalaman saya ya setiap tahun itu akan dirapatkan, kita akan kolaborasi dan tidak bisa satu kali pertemuan kakak. Serius, tidak bisa satu kali. Itu visi misinya itu mikirnya tuh luar biasa sekali ya. Yang menguras pemikiran kita untuk merancang visi misi dan saya terlibat di sana. Itu nih. Jadi saya terlibat di sana untuk merancang visi misi, untuk merancang program sekolah, itu nih, merancang program sekolah sehat gitu misalkan ya. Kalau saya belum punya dokter kecil, saya masukkan dokter kecil di sana. Kalau saya belum punya misalkan program-program yang berdampak pada kesehatan, kita masukkan di sana. Jadi kita juga mempunyai andil dalam penyusunan kurikulum, kakak. Baik, kita akan lanjutkan, kakak. Yang pertanyaan kedua, apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Wah, kira-kira apa ya kakak ya? Bisa kakak di kolom chat ya, secara singkat boleh, apa yang sangat bernilai menurut kakak yang perlu dipelajari di PJOK. Bagaimana kakak? Saya tunggu di kolom chat. Cukup singkat saja dijawab, tidak apa-apa. Atau mau langsung dijawab. Jadi pada intinya pertanyaannya suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Kira-kira apa ya? Suatu yang bernilai. Ada kakak yang ingin disampaikan? Oke, Kak Ita, boleh. Silakan Kak Ita.
Yang selama ini saya ajarkan untuk anak-anak itu adalah penilaian sportivitas sportif, Kak Arya. Sportif di mana kalah menang dalam pelajaran PJOK, dalam kita bermain, anak-anak agar sportif untuk menerima kekalahan itu atau kemenangan itu. Kalau dari saya pribadi, Kak Arya. Mungkin dari teman-teman ada yang lain. Terima kasih, Kak Arya. Ya, terima kasih Kak Ita. Ya, betul sekali ya Kak. Nilai sportivitas yang diutamakan, paling kita utamakan. Karena tidak jarang kita menerapkan materi ajar itu melalui tugas kelompok atau pembagian kelompok, gitu nih, pembagian tim yang dimana terkadang ada gesekan antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain, gitu nih. Dan terjadi kekalahan, kemenangan, ya bagaimana kita menanamkan gitu ya. Jadi sebelum main nih kita sudah tanamkan ke anak-anak bahwa untuk mencari kelompok, kemarin sudah kita belajar Kakak Anggi, untuk mencari kelompok tidak boleh memilih-milih tapi dengan cara di random, baik itu di penggunaan suatu permainan tradisional, ompila, cangcang panjang, dan banyak itu murid-murid punya ini kreativitas membagi tim. Nah, itu kita bisa pakai. Kemudian kita tanamkan sportivitas bahwa aturan yang jelas. Jadi guru ini harus memberikan batasan-batasan sehingga siswa itu memahami, oh saya tidak boleh seperti ini, saya harus lakukan seperti ini. Sehingga harapan kita setelah selesainya aktivitas tersebut, peserta didik kita bisa kembali secara biasa, menang tidak terlalu euforia dan kalah tidak bersedih. Saya akan baca sedikit di kolom chat. Nilai yang penting menurut Kak Luhdi, keterampilan fisik, kesehatan, kebugaran, kerja sama tim, oke, gaya hidup sehat. Keterampilan gerak dari Kak Dewayu, Kak Gunawan, pentingnya pengetahuan tentang kesehatan. Ya, semua benar Kakak Anggi, semuanya benar. Terima kasih sudah merespon. Kita akan lanjut ke slide atau ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Bagaimana caranya mengintegrasikan? Mari kita merenung sejenak dan berpikir. Setelah mendapatkan jawaban, boleh di kolom chat kakak. Atau langsung menjawab. Bagaimana kakak? Apa sudah paham pertanyaan pematiknya? Kita coba reka-reka ini, mengintegrasikan dalam kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Jadi kurikulum yang berlaku saat ini kita integrasikan dengan pembelajaran kita. Jadi kita harus ingat bahwa kurikulum Merdeka memberikan kita ruang yang cukup bebas dalam mengekspresikan suatu kegiatan yang kita inginkan sesuai dengan aset yang kita miliki. Jadi bagaimana caranya kakak
mengintegrasikan itu semua. Sepertinya ini sudah kita diskusikan yang tadi, tinggal kakak ingat kembali, kemudian disampaikan ini bagaimana cara mengintegrasikannya ke kurikulum. Dari Kak Lohde melakukan identifikasi tujuan kurikulum, analisis kebutuhan siswa, merancang konten kurikulum, mengintegrasikan teori dan praktek, olahraga kesehatan, dan pendidikan karakter, menentukan metode pengajaran yang interaktif yang menyenangkan. Wah, luar biasa nih. Ini sudah cukup lengkap. Tinggal kakak ditambahkan ataupun ada pemikiran yang berbeda dari Kak Lohde. Ini Kak Lohde sudah mengirim jawaban di kolom chat. Kira-kira ada pandangan yang berbeda, bisa disampaikan. Boleh Kak Lohde disampaikan jawabannya Kak Lohde. Menunggu kakak-kakak lagi ini menyiapkan jawabannya ini. Iya, siap, Kak. Jadi kalau menurut saya, kita mengintegrasikannya itu dengan cara yaitu pertama melakukan identifikasi tujuan kurikulum. Terus kedua analisis kebutuhan siswa. Jadi kita melihat kebutuhan siswa itu sesuai dengan seperti yang kita bahas tadi, sesuai aset yang kita miliki di sekolah, merancang kurikulum yang mengintegrasikan teori dan praktek, seperti tadi, penilaian praktek dan pengetahuan itu, dan seperti olahraga kesehatan, pendidikan karakter, dan menentukan metode pengajaran yang interaktif dan menyenangkan, terus melakukan evaluasi agar mengetahui nantinya seperti apa capaian pembelajaran kita, apakah sudah sampai tujuan pembelajaran yang kita inginkan, dan yang terakhir pastinya kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan khusus guru, baik itu diklat atau seminar yang lebih mengembangkan potensi atau kemampuan kita sebagai guru PJOK. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Lohde, sudah gamblang sekali dan lengkap ya. Dan sepertinya kita setuju terhadap jawabannya Kak Lohde. Kak Yudi merancang, perbaiki, dan memperbaharui seluruh komponen kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, betul juga Kak Yudi. Jadi jika masih relevan kita pergunakan saat ini. Kalau tidak relevan ya kita bisa modifikasi. Oke. Jadi kurikulum Merdeka sudah sangat fleksibel sekali. Jadi kita bisa integrasikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, gitu nih. CP mana yang kita turunkan, gitu nih. Kita bisa memilih CP, kemudian TP-nya kita bisa juga inginkan yang mana sehingga sesuai dengan aset yang kita miliki. Betul sekali yang disampaikan Kak Lohde. Baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Putra atas jawabannya. Mungkin untuk mengawali adalah mengidentifikasi aset yang kita miliki. Kemudian mengembangkan kurikulum yang sudah kita terapkan ataupun yang sudah kita kerjakan di kurikulum sekolah secara bersama-sama. Di slide selanjutnya ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK.
Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Konteks masyarakat, 3 waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Yang keenam, teknologi. Ya, ini yang harus kita sinkronkan gitu nih untuk mencapai kurikulum PJOK zaman sekarang ataupun kurikulum Merdeka gitu ya, dari CP yang sudah diberlakukan. Kita mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik, melihat lingkungan masyarakat gitu ya. Kemudian waktu, biar menyesuaikan waktu, jangan sampai waktunya terbuang sia-sia ataupun berlebihan. Kalau sedikit juga tidak akan baik gitu nih. Kalau banyak juga tidak akan baik. Jadi secukupnya mengalokasikan waktu. Dan yang terakhir, teknologi. Kita juga harus fasih dengan teknologi gitu nih. Kita membuat asesmen, mungkin asesmen awal, kita memberikan apa istilahnya itu, form, mengeprint gambar, menyetel video. Di saat misalkan musim hujan, kita tidak bisa mempergunakan lapangan, ya kita harus memanfaatkan teknologi. Jangan sampai saat hujan kita di kelas, anak-anak disuruh menjawab soal-soal saja. Okay? Jadi dimodifikasilah sehingga anak-anak juga bisa nalarnya berjalan, kreativitasnya berjalan. Kita juga belajar menggunakan teknologi. Aktivitas 3, aktivitas terakhir kita dalam kegiatan kita, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Dari tadi kita sudah membahas sesuatu, kira-kira apa yang kita bahas dari tadi ya, kata kuncinya ya, Kak nih. Bisa dikirim lewat kolom chat atau disampaikan langsung. Kak Iwan Bahri, ya dipersilakan Kak Iwan. Baik Kak, jadi berdasarkan pertanyaan pemantik, menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Kata kuncinya di sini yaitu murid Kak. Jadi apa yang sudah kita bicarakan tadi ya, terkait dengan membuat program untuk siapa? Untuk siswa. Membuat kurikulum untuk siapa? Untuk siswa. Merancang asesmen untuk siapa? Untuk keberhasilan siswa kita. Mungkin itu Kak dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Iwan. Jadi kata kunci yang diambil oleh Kak Iwan adalah murid ya, peserta didik. Saya yakin teman-teman setelah membaca pertanyaan pemantik ini pasti akan berbeda-beda. Silakan bisa di kolom chat apa kata kunci yang kakak dapatkan. Apa hal yang berulang kali kakak dengar gitu nih. Bisa di kolom chat nih. Selain yang disampaikan Kak Iwan, peserta didik. Ada kakak? Jawabannya singkat saja kakak. Tidak perlu panjang-panjang. Ayo kakak, kata kunci apa? Kata-kata apa yang berulang kali yang selalu disebutkan dari tadi?
yang kakak ingat. Lebih dari satu boleh. Kak Lode sudah menjawab tujuan pembelajaran PJOK. Kak Gunawan, tujuan dan pemahaman kurikulum Merdeka. Oke. Kak Yudi, pengembangan kurikulum. Kak Ita, tujuan pembelajaran. Oke. Kak Putra, pendidikan. Oke. Oke, setiap orang mempunyai kata kunci yang berbeda-beda ya. Tinggal kakak-kakak bisa baca. Oh, Kak Deka, CP dan TP. Oke, Kak Sumardika juga CP dan TP ya. Bahwa CP itu sudah baku ya dan sudah kakak-kakak dapatkan. Tinggal TP-nya saja kakak dimodifikasi. Ya. Dan kakak yang lain juga bisa melihat jawaban-jawaban di kolom chat sehingga oh iya benar ya, selain kita mempelajari atau kata kunci murid peserta didik, kita juga tujuan pembelajaran kita juga belajar hari ini, kemudian pemahaman tentang kurikulum merdeka, bahwa kurikulum merdeka itu fleksibilitas. Kurikulum merdeka bukan bebas sebebas-bebasnya. Oke. Ya, kita harus pahami bersama. CP dan TP ya. Terima kasih kakak sudah merespon. Kita akan lanjut. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Ya, ini juga menjadi salah satu kunci ya. Karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang pertama, fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial. Kemudian konteks lingkungan sosial budaya setempat. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita di PJOK ternyata tidak relevan kalau kita hanya menitik beratkan pada prestasi ya kakak ya. Ternyata kata kuncinya adalah kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, segala karakteristik anak-anak, segala minat dan bakat anak-anak, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini intinya. Jadi bukan mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Berarti bukan seperti itu. Tugas kita sebagai guru, yaitu memfasilitasi, mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
Jadi selamat dan bahagia itu inti dari apa yang sudah disampaikan kutipan Ki Hajar Dewantara. Mari kita sama-sama memaknai apa yang sudah menjadi kutipan ini dan tentunya pasti relevan untuk kita. Dan kita sudah masuk di akhir sesi pada hari ini. Yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nomor 2, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Kakak. Wah, ternyata sudah habis nih PPT-nya. Iya, kakak, saya yakini bahwa saat kita meet hari ini kakak juga membuka LMS-nya sehingga pemahaman kakak mengenai backward design tentunya lebih baik lagi. Ini salah satu metode pembelajaran juga, metode pendekatan pembelajaran juga, yang dimana untuk membuat modul ajar kita berpikir mengenai asesmen akhir apa yang kita inginkan. Dari asesmen itu apakah sama dengan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Jangan sampai tujuan pembelajarannya misalkan materi bola basket passing, tetapi di asesmennya itu dribble, gitu ya. Kemudian di tujuan pembelajarannya itu peserta didik terlihat sikap yang baik, misalkan seperti itu. Di asesmen tidak ada, berarti itu tidak sesuai dengan backward design, tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi disesuaikan tujuan pembelajarannya apa, asesmennya juga ada gitu. Nah, ini yang kakak akan kerjakan di modul ajar yang nanti akan dipraktekkan tugas video 30 menit itu. Jadi ini sudah terlihat di sana backward design-nya. Jangan sampai nanti berbeda sehingga ya nilainya kita akan bingung memberikan nilai seperti apa sedangkan PP-nya tidak ada penyebutan seperti itu. Nah, itu kakak pembahasan kita pada malam hari ini. Kira-kira dari pembahasan itu ada yang kakak ingin sampaikan sebelum kita akhiri? Mengenai tugas, apakah masih aman? Yang sedang PPG, selamat mengerjakan jurnal. Kalau sudah sampai jurnal, sudah sampai modul 2, 1, 2, mungkin yang ketiga, ya mungkin akan persiapan UKIN, UP, ya. Sama-sama buat video ya. Bisa menyelesaikan 2 kegiatan ini ya sangat luar biasa kakak. Pastinya sangat bermanfaat. Bagaimana kakak? Ada yang ingin disampaikan? Pertanyaan atau cukup? Cukup Kak Arya. Oke, cukup ya. Baik. Terima kasih Kak Gunawan. Jadi terima kasih kakak sekalian sudah berkenan hadir gitu ya seutuhnya dalam kegiatan kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan adalah 1-2 manfaatnya. Jadi yakinkan di setiap pertemuan ada manfaatnya. Sehingga ke depan kita bisa menjadi manusia yang tentunya lebih baik dan bermanfaat di masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu.
Kak Gunawan, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya Kak Arya. Ya, kembali karena sudah ditutup oleh Kak Arya, silakan Kak Ita untuk memimpin doa sebelum mengakhiri pertemuan malam hari ini. Baik, terima kasih Kak Arya dan Kak Gunawan atas waktunya. Pembelajaran hari ini sangat luar biasa. Sebelum kita mengakhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai ajaran dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Gunawan. Baik, terima kasih Kak Ita atas ya, saya kembalikan kembali ke Kak Arya untuk melakukan sesi foto bersama atau kita tutup. Oke, terima kasih. Baik Kakak, mari kita foto bersama. Silakan on kamera. Oke, saya boleh bergaya, boleh ya. Nah, hitung 1, 2, 3. Ya, lagi sekali boleh bergaya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kakak. Saya stop recording terlebih dahulu.